Alfiati Roma dan teman-teman saya yang bernama Rumah Taruma dan Sofia Adanafi akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS matkul pengelolaan kelas dari Bapak Wildan Habibi. Di sini kami akan menjelaskan seputar kedisiplinan kelas. Saya akan membahas tentang hakikat disiplin, terutama di kelas. Apa sih yang dinamakan disiplin? Disiplin itu sudah sering kita dengar. Kata-kata itu sudah tidak asing lagi. Bahkan sering ditakuti oleh anak-anak atau terdengar membosankan. Bahkan sering dilanggar. Padahal kalau dilihat dari perspektif yang lain, disiplin itu berasal dari kata disker. Disker itu artinya belajar. Belajar apa? Berarti belajar untuk menata waktu agar anak-anak atau kita juga bisa mencapai tujuan yang sesuai. Disiplin. Biasanya guru dan orang tua itu akan mendisiplinkan anak-anaknya. Seperti apa? Orang tua yang mendisiplinkan anak-anaknya itu berarti orang tua yang misal mengatur waktu-waktu anaknya. Kapan anaknya harus belajar, kapan anaknya harus makan, kapan mereka harus tidur, kapan anaknya akan bermain. Tidak itu saja. Misal seperti tadi yang telah saya sebutkan, tapi tidak itu saja. Ada lagi seperti harus menaruh barang-barang seperti seragam, tas, dasi, buku itu pada tempat-tempatnya agar besok kalau membutuhkan itu langsung menemukan, tidak rewel-rewel lagi. Dan juga harus sholat tepat waktu, itu juga dinamakan mendisiplinkan anak-anaknya. Lalu guru juga mendisiplinkan anak-anaknya, maksudnya anak didiknya, tapi dalam lingkungan sekolah. Seperti apa? Seperti kapan mereka harus belajar dengan mendengarkan, dengan membaca, atau dengan presentasi, atau kapan mereka akan istirahat. Juga seperti peraturan yang lain, seperti tidak boleh berambut panjang bagi siswa laki-laki, terus tidak boleh berpacaran, terus tidak boleh membawa motor, misalkan buat anak SD ya, itu namanya juga mendisiplinkan anak-anaknya, guru dalam lingkungan sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disiplin itu diartikan sebagai ketaatan atau kepatuhan. Kepatuhan apa? Kepatuhan terhadap tata tertib atau peraturan yang berlaku, baik peraturan tersebut dibuat oleh atasannya seperti guru, orang tua, atau peraturan tersebut dibuat oleh dirinya sendiri. Peraturan yang dibuat oleh guru atau orang tua atau atasan yang lain itu seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi. Tapi peraturan yang dibuat oleh diri sendiri itu misal seperti saya harus bangun jam 5 baru sholat subuh, saya harus mandi jam 6, saya harus berangkat sekolah pagi-pagi, tidak boleh telat. Itu namanya mendisiplinkan diri sendiri dengan membuat tata tertib untuk diri sendiri. Tapi tetap ya harus dipatuhi, harus ditaati meskipun peraturan tersebut berasal dari diri sendiri. Kata tertib atau disiplin itu sekilas hampir sama, padahal kalau dilihat secara harfiah, kata tersebut itu jelas berbeda. Kenapa berbeda? Karena tertib itu muncul setelah adanya disiplin. Ketika kita sudah terbiasa disiplin atau mendisiplinkan anak-anak, itu kita atau anak-anak yang telah disiplin itu akan menjadi tertib. Pernyataan tersebut didukung oleh Suharsimi Aripunto dengan apa? Guru dan murid itu bergabung dalam suatu kelas dan tunduk pada suatu peraturan dengan senang hati. Terus disiplin itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, disiplin yang berasal dari kesadaran diri sendiri. Berarti seperti tadi yang telah saya jelaskan, disiplin yang kita buat sendiri dan harus kita patuhi sendiri, itu adalah disiplin yang berdasarkan kesadaran diri masing-masing. Disiplin ini sangat bagus karena tidak akan ada psikologis yang terpengaruh.
Berbeda dengan disiplin yang kedua. Disiplin yang kedua ini disiplin yang berasal dari paksaan. Misal entah itu dari orang tua atau dari guru. Disiplin yang dipaksa ini ketika tidak memenuhi dengan psikologis seorang anak, itu akan bisa menyakiti mental mereka. Berarti kita sebagai pendidik, entah guru ataupun orang tua, itu harus mengerti kondisi anak-anak, terlebih tentang kondisi mental, kondisi psikologis mereka. Sekian dari hakikat disiplin yang telah saya jelaskan. Pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akan melanjutkan poin B yang berjudul pentingnya penanaman disiplin di kelas. Suasana belajar yang kondusif sangat penting dalam proses pembelajaran siswa-siswi di kelas. Sadar nggak sih, ketika kita menerapkan suasana yang kondusif, kita dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Suasana belajar yang kondusif. Apa sih suasana belajar yang kondusif? Suasana belajar yang kondusif itu suasana belajar yang tidak monoton, tetapi juga tidak keras. Seperti bisa dikatakan serius tapi santai. Manfaat dalam penanaman disiplin di kelas ini tidak hanya membuat pembelajaran yang berkualitas, tapi juga dapat membentuk siswa yang berkepribadian santun, berkarakter, dapat menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, taat pada peraturan, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan disiplin di kelas ini harus ditanamkan pada diri siswa masing-masing, karena apapun usaha yang dilakukan orang-orang sekitar itu tidak ada hasilnya dan sia-sia gitu loh. Contoh pelaksanaan disiplin di kelas itu seperti datang tepat waktu, rajin belajar, menaati peraturan sekolah, mengerjakan tugas dengan benar dan tepat waktu saja. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang strategi penanaman disiplin kelas kepada peserta didik. Dalam penerapan disiplin kelas tidak boleh begitu saja diberikan kepada peserta didik, karena peserta didik memiliki potensi berbeda-beda, memiliki karakter berbeda-beda dan psikologis yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan mereka seperti apa, karena peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda, dan memiliki psikologis berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik harus mengetahui terlebih dahulu terhadap karakter mereka dan tidak boleh begitu saja memberikannya tanpa adanya strategi, dan dalam hal ini dibutuhkan sosialisasi yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan untuk itu memerlukan strategi yang baik untuk menjadikan peserta didik menjadi lebih baik dan disiplin lagi. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mendidik peserta didik. Contohnya yaitu dengan model mencontohkan bersikap baik kepada peserta didik, bertutur kata yang baik, tidak dengan perkataan kotor ataupun keras, nada keras, dan perkataan yang tidak baik lainnya. Ataupun bisa dengan mencontohkan berperilaku yang baik, berperilaku kepada guru, berperilaku kepada teman, orang tua, dan semuanya. Contoh yang kedua yaitu menyesuaikan peraturan dan psikolog. Seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau peserta didik itu tidak sama psikologisnya dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti anak kecil tidak bisa diberikan peraturan seperti orang dewasa karena anak kecil belum mampu.
melakukannya. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan atau memberikan apresiasi kepada peserta didik yang baik. Karena peserta didik yang baik tersebut biar lebih semangat lagi untuk menjadi lebih baik dan bisa memotivasi teman-temannya agar menjadi lebih baik juga. Contoh yang keempat yaitu melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan dan tata tertib. Tujuannya yaitu peserta didik itu biar bertanggung jawab atas apa yang dia buat sebelumnya, bertanggung jawab atas peraturan yang telah disepakati bersama. Contoh yang kelima yaitu memerlukan orang tua peserta didik sebagai mitra kerja, karena bagaimanapun orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar untuk proses belajar anak-anak mereka. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.